Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya kita membuat file merge dengan sumber datanya dari data di Excel ya, teman-teman. Nah, untuk kali ini jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang apa itu mail merge adalah kita akan membuat sebuah dokumen atau file ya, atau misalnya surat atau lembar apapun yang isinya misalnya formulirnya sama, tapi isinya itu berbeda ya, dan isinya itu diketik di Excel, misalnya seperti lembar awalan rapot ya, identitas siswa kan biasanya formatnya itu sama, misalnya nama, kelas, terus tempat tanggal lahir, agama, dan lain-lain, tapi kan isinya berbeda. Kalau kita buatnya di Microsoft Word satu-satu, itu akan makan waktu yang cukup lama. Jadi kita akan bekerja menggunakan sistem mail merge atau secara otomatis ya, istilahnya seperti itu. Oke, langsung saja pertama tentu kita buat formulirnya atau dokumennya dulu yang mau digandakan atau yang formatnya sama istilahnya ya. Kita pertama buka Microsoft Word-nya dan kita coba saya akan mencoba membuat dokumen identitas rapot ya. Jadi di awalnya saya beri nama identitas peserta didik. Nah, ini nanti tinggal teman-teman dikembangkan mau untuk membuat apa bebas ya, tinggal disesuaikan saja keperluan teman-teman. Nah, kita ratakan kiri dulu. Biasanya identitas peserta didik itu ada nama, kemudian saya pakai tab ya. Kita di sini tabnya sebentar. Nama, terus biasanya setelah nama tempat, atau saya singkat saja lah ya biar cepat, tempat tanggal lahir, kemudian setelah nama, tempat tanggal lahir, bisa saja agama ya kita beri, kemudian setelah agama bisa apa ya, nama ayah misal ya. Ini nanti disesuaikan saja nama ibu, data apa yang mau teman-teman buat ya. Kemudian nomor HP misalnya seperti ini. Nah, ini dokumennya yang akan kita buat nanti secara banyak karena siswa kita misalnya banyak ya teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman ini kita formnya sudah kita buat, kemudian kita simpan terlebih dahulu, kita Ctrl S ya. Nah, ini saya pilih tempatnya dulu. Ini saya pakainya Office 2019 ya teman-teman, jadi mungkin tampilannya agak berbeda. Oke, kita pilih more location, browsing dulu, browse ya. Nah, kita letakkan di mana? Di D, di dokumen ya, identitas peserta didik. Oke, simpan. Selanjutnya adalah teman-teman silakan ketik di sini nih, klik di sini mailing ya. Nanti silakan teman-teman pilih select recipient dan nanti tinggal menggunakan use exiting list ya. Tapi kan ini saya belum membuat datanya di Excel. Jadi sebelum mengeklik di sini teman-teman harus buat dulu datanya di Excel. Oke, kita buka Excelnya. Ya, oke, kita klik yang baru. Kemudian ini biar saya bisa lihat kanan kiri atau lembar kerjanya ada dua, saya tekan Windows arah kanan ya. Kemudian ini saya aktifkan. Nah, akhirnya jadi ada dua lembar kerja terbagi secara otomatis sama persis ya ukurannya ini seperti ini. Ini setengah untuk Excel, setengah untuk Word. Nah, datanya kalau teman-teman mau menggunakan Excel harus ya, teman-teman harus meletakkan di baris pertama ini sebagai judul yang akan kita tulis di sini ya. Nama, berarti kita tulis nama di sini. Terus tempat tanggal lahir di sini, kemudian agama, kemudian ayah misalnya ya, kemudian ibu, nama ayah, nama ibu, terus nomor HP, saya singkat saja HP. Sudah ya, karena datanya hanya membutuhkan ini saja. Kalau datanya banyak ya silakan tambahi ke kolom samping-sampingnya ya, teman-teman. Selanjutnya kita coba mengisi ya. Mengisi misalnya nama pertama Nurul Banyumas 02 Juli
91, agama Islam, nama ayahnya Herman, nama ibu misal ya, nomor HP-nya 085 sekian-sekian. Oke, kemudian saya enter, kita isi data yang kedua ya. Data yang kedua misalnya kita isi saja, bisa isi datanya ya. Oke, ini biar agak jelas, jadi kita double klik di sini, biar terlihat terpisah ya. Oke, nama ayah, nama ibu, nomor HP-nya 081, misalnya sekian-sekian-sekian. Oke, selanjutnya kita satu lagi data ya. Ini untuk membuat saja. Misalnya tanggal 17. Ini hanya asal saja ya teman-teman. 0877 sekian. Misal seperti ini ya. Ini sudah punya database-nya. Kemudian kita database-nya kita klik di sini Ctrl A, lalu kita beri itu mau diberi apa namanya border ya bisa, kalau enggak ya enggak masalah ya teman-teman. Ini saya perbesar dulu. Nah, kita beri border, mana border? Saya baru ini. Oh, ini ya. Di sini all border. Oke, selanjutnya kita simpan database ini. Kita simpan, kemudian kita beri nama database identitas peserta. Misalnya seperti ini ya. Saya sarankan simpan di tempat yang sama ya, teman-teman. Dokumen tadi di mana ya? Di sini bukan? Kita browse dulu. Kemudian kita ke data D, dokumen. Nah, ini kita beri nama ya ini yang dokumen sudah ada. Kita ganti menjadi database identitas peserta didik dan kita simpan. Oke, selanjutnya ini kita close ya. Ini kalau datanya sudah selesai kita close yang Excel-nya, teman-teman kembali ke Word-nya. Nah, ini baru teman-teman klik My Link ini. Kemudian biasanya kan teman-teman membuat MailMate pakai ini ya. Nah, kita pakainya yang sebelah sini, select recipient ya. Kemudian use an existing list. Kalau new kita berarti baru buat ya. Kalau seperti ini buat baru. Nah, ini yang biasanya terbatas teman-teman. Kalau pakai ini itu datanya terbatas dan ngisinya repot ya. Kalau di Excel kan lebih mudah. Kalau ini kan harus new entry seperti itu ya. Nah, ini kita hilangkan. Kita pakainya yang use an existing list. Nah, kita cari selanjutnya, kita akan mencari data yang dibuat di Excel tadi. Klik di sini di dokumen ya. Tadi saya mencimanya ada ini, database identitas peserta didik. Klik open. Nah, selanjutnya teman-teman harus memastikan bahwa ini ya, sheet 1 tadi bekerja di sininya juga di sheet 1. Kalau dikerjanya di sheet 2 ya nanti tinggal teman-teman pilih di sheet 2 dan seterusnya ya. Kemudian ini di checklist first row of data contains column header ya. Jadi ini dijadikan sebagai header yang nanti diletakkan di sini. Selanjutnya kita oke ya. Oke, selanjutnya sudah menghubungkan antara Microsoft Word dan Microsoft Excel-nya sudah terhubung. Selanjutnya teman-teman tinggal klik di sini. Ini biar tulisannya lebih rapi, diberi spasi dulu, baru klik ini menu Insert Field ya. Maka kita sesuaikan nama dengan data nama. Oke, kita ke bawah spasi TTL ya. Agama kita isi juga agama. Selanjutnya nama ayah kita isi kolom ayah. Nama ibu kita isi ibu. Nomor HP kita isi HP ya. Selanjutnya kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal melihat hasilnya. Kalau teman-teman mau melihat hasilnya silakan di preview result. Klik, nah maka akan seperti ini. Ini data pertama, lihat ini angka 1, berarti ini data pertama. Kalau kita klik ke sini, data kedua, maka namanya akan berubah. Kia, seperti ini ya. Kalau kita next ketiga, maka seperti ini. Kalau kita ke next keempat, tidak ada, tidak mau dia, karena datanya cuma ada 3. Nah, ini baru previewnya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mengedit di sini langsung juga bisa. Teman-teman tinggal klik
finish, kemudian edit individual. Nah, kemudian teman-teman kalau mau melihat semua hasilnya tinggal pilih all seperti ini, maka dokumennya akan terbuat menjadi 3. Ya, ini saya perkecil biar terlihat ya. Oke, kalau enggak ini view di mana nih? Sebentar. Ya, ini intinya datanya sudah ada 3 ya teman-teman. Ini identitas peserta didik yang pertama, Nurul, kemudian yang kedua ini sudah ada, ini yang ketiga. Nah, kalau mau diedit di sini langsung bisa. Misalnya ternyata di sini si nama ini identitasnya salah di nomor HP-nya, kita hapus saja di sini 0875 misal seperti itu. Nah, selanjutnya data ini kita baru simpan, Ctrl S ya. Kemudian kita pilih saja more save option ya. Kita simpan di mana? Di sini. Berarti hasil ya, hasil merger identitas peserta didik. Lalu klik save ya. Nah, maka datanya sudah jadi. Kita coba buka di sini, maka akan ada 3 data ya. Oke, kita ke dokumen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada database, ada hasil merge, ada identitas ya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan identitas baru, misalnya di data Excel-nya nih, kita misalnya mau buka ya. Oke, sebentar. Ini karena terhubung, jadi kita Microsoft Word-nya kita close dulu, teman-teman ya. Karena ini datanya sedang terconnect. Jadi kalau teman-teman mau mengedit, itu kita close dulu Microsoft Word-nya. Ini previewnya kita hilangkan, kita close. Kita klik save dulu. Nah, kemudian kita buka lagi Excel-nya. Kalau mau menambahkan data ya, database, kita buka lagi. Nah, kita baru bisa menambahkan lagi ya. Kalau Microsoft Word-nya masih terbuka, masih terhubung, tidak bisa dibuka atau tidak bisa diedit ini data di Excel-nya. Nah, kita misalnya tambahkan data peserta didik baru, ada yang namanya, misal kita beri nama, iya misalnya ada nama baru ya. Misal seperti ini, kemudian nama ayahnya, nama ibu, kemudian kita ada nomor HP-nya seperti ini, lalu kita simpan, Ctrl S ya. Ya, kita simpan seperti ini, kita Ctrl S. Ini buat teman-teman kalau nggak bisa ngetik angka 0 di depan seperti ini, nolnya hilang, teman-teman pakai tanda petik ya, kemudian 085 seperti ini. Nah, maka angka 0-nya akan muncul ya. Ini tambahan saja sedikit. Oke, selanjutnya kalau database ini sudah kita buat, kita close lagi ya, kita simpan. Dan kita buat identitas peserta didiknya lagi, terkonek lagi, kita buka, kita pilih di sini, karena tadi sudah kita setting terbuka, terhubung ya, kita pilih yes. Nah, selanjutnya kita tinggal ke menu mailing lagi dan kita lihat hasilnya ya. Preview, ini yang ketiga dan keempat, ini yang baru ditambahkan tadi, sudah masuk juga. Tapi data ini belum masuk di file yang hasil merger ya. Seperti ini, kita buka. Yang hasil merger ini adalah datanya tergantung kapan teman-teman terakhir memerger ya. Jadi tidak terupdate otomatis di sininya, di hasil mergernya. Oke, kita close. Kalau teman-teman mau menyimpan yang versi yang sudah ada nama ini yang baru, ya teman-teman lakukan yang sama. Finish merge, edit individual dokumen, ini pilih all, kita oke. Selanjutnya ini kita simpan dengan nama yang baru, kita Ctrl S ya. Nah, ini kita simpan lagi di tempat yang sama, misalnya di D dokumen. Nah, ini hasil merger peserta didiknya, kita misalnya dengan tambahan ya. Berarti nanti akan ada 2. Kalau mau mengganti langsung juga nggak masalah, kalau mau disimpan di file yang berbeda juga tidak masalah. Jadi saya akan menunjukkan 2 file ya. Kemudian kita lihat,
Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah masternya, identitas peserta didik. Ini database-nya Excel adalah database-nya ya, atau kita menginput data yang akan dibutuhkan. Nah, ini hasil mergernya adalah yang ini. Hasil surat yang atau dokumen yang sudah. Jadi, ini yang sudah tambahan. Jadi, kalau ada yang nambah lagi berarti kita tinggal finish merger dan pilih all seperti itu, kemudian kita simpan ulang ya, teman-teman. Nah, ini bisa dipakai untuk dokumen-dokumen lain, misalnya untuk identitas rapot sudah, untuk formulir PPDB juga bisa, misalnya di sini data pendaftarnya, kemudian teman-teman mau membuat bukti data untuk buku induknya juga bisa pakai seperti ini ya, kita tinggal menyimpan datanya di Excel, kita buat formnya. Jadi saran saya urutannya adalah kita buat formnya dulu atau formulirnya di Microsoft Word, kemudian kita buat database-nya di Excel, baru kita mailing ya teman-teman. Nah, misal ini kita buka ya data yang ini. Kita buka, kemudian teman-teman mau menambahkan nomor juga bisa, tinggal klik kanan, insert ya, kolom nomor misalnya. Nah, ini kita beri nomor dulu ya. Kita beri nomor seperti ini. Oke, kita sudah ada nomor, kita simpan. Nah, bagaimana cara memunculkan di surat identitas ini? Kita buka identitasnya ya. Kita tetap pilih yes. Nah, di sini tinggal letakkan saja nomornya di mana. Kalau mau di awal juga nggak masalah, nomor ya. Kita tab atau apa terserah, lalu kita enter. Nah, di sini teman-teman ke menu mailing lagi, ini previewnya kita hilangkan dulu sehingga muncul seperti ini. Nah, ini tinggal insert field ya, letakkan di sini dan insert field, maka akan ada field yang baru ditambahkan tadi, nomor seperti ini ya. Lalu kita preview. Ya, ternyata nama ini ada di nomor data keempat. Seperti itu teman-teman caranya ya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas. Tinggal dikembangkan saja datanya mau untuk database apa atau untuk dokumen apa, silakan dikembangkan biar sesuai dengan keperluan teman-teman. Begitu saja teman-teman videonya, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Ngapakpedia. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa. Salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.